Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Tania ya, anak-anak. Kali ini Bu Tania akan membahas mengenai prinsip dan asas seni dan desain ya. Kalau di video kemarin kita sudah mempelajari mengenai unsur seni dan desain ya, kali ini kita akan belajar mengenai prinsip dan asasnya. Jadi prinsip dan asasnya itu adalah cara untuk mengatur unsur-unsur seni dan desain tadi gitu ya. Oke, kita langsung saja. Di sini kita melanjutkan dari slide PowerPoint yang sebelumnya ya. Jadi yang namanya prinsip seni itu kalian masih ingat ya, ada berapa prinsip seni ya? Ada 4 ya. Yang pertama ada paduan harmoni, kemudian paduan kontras, kemudian paduan irama dan gradasi. Oke, di sini Tania membahas paduan harmoni. Apa sih yang dimaksud dengan paduan harmoni atau keselarasan? Jadi paduan harmoni itu paduan unsur-unsur yang berbeda dekat. Jadi kalau kalian mengatur unsur ya yang berbeda dekat, artinya hampir sama, itu pasti kalian akan mendapatkan yang namanya kesan selaras ya, harmonis ya. Jadi jika unsur estetis dipadu secara berdampingan, maka akan timbul kombinasi tertentu dan timbul keserasian. Di sini ada contohnya ya. Jadi ada unsur berupa bentuk lingkaran dan bentuk seperti kotak gitu ya, cuman dimiringkan. Nah, itu diatur, diulang-ulang ya, diulang-ulang sehingga menjadi satu tampilan yang harmonis, selaras gitu ya, keselarasan gitu itu. Jadi cirinya untuk paduan harmoni itu unsurnya hampir sama. Jadi lingkaran, kemudian ada ini kotak gitu ya. Tinggal diulang dan diatur penempatannya. Nah, jadi kalau ini model penempatannya dia simetris ya, kanan kiri atas bawah sama. Jadi kekurangannya apa? Selaras oke, benar, tapi kekurangannya dia akan menciptakan komposisi yang cenderung nanti hasilnya membosankan. Jadi kita harus pintar-pintar mengolah gitu, menempatkan dan melakukan variasi agar dia tidak jadi komposisi yang membosankan seperti itu ya. Jadi kekurangannya kalau kita mengaturnya secara simetris ya, itu kesannya jadi bosen gitu ya tampilannya. Nah, ini juga contoh lain ya. Ini juga cara ngaturnya simetris gitu ya. Seperti itu. Oke, itu soal paduan harmoni. Berikutnya kita bahas untuk paduan kontras. Jadi paduan kontras itu paduan unsur-unsur yang berbeda tajam. Jadi unsur yang berbeda tajam. Kontras yang berlebihan itu akan merusak komposisi. Ini yang perlu diingat. Menimbulkan kesan ramai dan berserakan. Jadi penggunaan kontras itu nggak boleh terlalu berlebihan. Jadi cukup satu kali saja kontras itu. Karena kalau dilakukan berkali-kali ya, nanti akan membuat komposisi menjadi tidak karu-karuan gitu ya, berantakan. Ini contoh kontras ya. Ini di sini kontrasnya dari segi warna ya, warna terang gitu dipadu dengan warna yang gelap seperti itu. Kontras itu juga bisa didapatkan dari perbedaan ukuran. Jadi besar gitu ya, ada satu ukuran bidang yang besar, kemudian disandingkan dengan bidang-bidang lainnya yang kecil-kecil, dan yang besar itu cuma satu, itu namanya kontras seperti itu ya. Itu contoh sederhananya seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, berikutnya paduan irama atau repetisi. Jadi irama itu pengulangan unsur-unsur pendukung karya seni ya. Jadi diulang-ulang kemudian diatur sehingga menjadi seperti kesannya ada iramanya seperti ini ya. Pengulangan ini kan pengulangan aja, tapi diatur sedemikian rupa sehingga menjadi seperti berirama ya. Tidak hanya musik aja yang berirama, dalam karya seni rupa juga ada irama. Jadi cara kita mengatur seakan-akan unsur itu jadi berirama. Jadi repetisi merupakan selisih antara dua wujud yang terletak pada ruang dan waktu. Nah, ini
contoh sederhana irama ya. Nah, seperti ini atau ini ya, seperti ini. Jadi ini perubahan ya, perubahan yang sedikit demi sedikit irama. Oke, berikutnya adalah paduan gradasi ya. Paduan gradasi itu harmonis menuju kontras, paduan dari laras menuju kontras dengan meningkatkan massa dari unsur yang dihadirkan ya. Ini contoh-contoh penggunaan gradasi ya. Selaras menuju kontras gitu ya. Jadi yang berangsur-angsur orange, semakin kuning, kemudian di akhirnya menjadi kuning. Jadi orange dengan kuning itu sangat berbeda. Kemudian merah dengan pink itu juga berbeda. Biru tua dengan biru muda itu juga berbeda gitu ya, dari laras menuju kontras seperti ini. Gitu ya. Itu untuk prinsip seni dan desain ya. Jadi ini kesimpulannya, untuk memenuhi selera, jadi paling aman kita menerapkan yang namanya laras atau harmonis tadi ya. Namun laras dan repetisi yang berlebihan akan tampak monoton dan membosankan. Jadi kalau kita mengaturnya itu terlalu selaras ya, repetisinya diulang begitu saja tanpa pengolahan lebih lagi, itu nanti kesannya akan monoton atau membosankan gitu ya. Kemudian sedikit kontras itu akan menarik, tetapi jika berlebihan ya, tadi yang saya singgung, akan menimbulkan kesan yang ramai berserakan sehingga dapat mengacaukan komposisi suatu desain ya. Jadi kontras itu penggunaannya sedikit aja gitu ya. Jadi dalam satu susunan yang harmonis ya, menyusun unsur itu harmonis, kemudian diselipkan kontras di situ, itu akan membuat menarik gitu ya. Itu akan menjadi pusat perhatian. Nah, tapi jika berlebihan kontrasnya, nah itu tadi akan menimbulkan kesan ramai dan jatuhnya akan membuat kacau gitu ya, komposisinya menjadi kacau seperti itu ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut berikutnya ke asas seni dan desain. Jadi untuk asas yang pertama ada asas kesatuan atau unity. Jadi keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Berhasil tidaknya pencapaian bentuk estetis suatu karya itu ditandai oleh menyatunya unsur-unsur estetis yang ditentukan oleh kemampuan seseorang ya untuk memadu secara keseluruhan. Ya, ini contohnya. Jadi asas kesatuan ini itu bisa banget ya dapat ditempuh dengan mengatur secara harmonis tadi ya, hampir-hampir sama unsurnya, itu jadinya akan lebih cepat untuk mencapai kesan menyatu gitu ya. Nah ini seperti ini contohnya, jadi lingkaran semua gitu ya, ini kesannya nanti pastinya menyatu. Nah ini untuk contoh lain ya, bagaimana mengatur komposisi dari sebuah gambar ya, kesatuan yang baik seperti ini, kesatuan yang kurang seperti ini, apa yang membedakan ya. Kalau misalnya teko ya, ini objek utamanya teko, dia lebih cocok disandingkan dengan benda apa? Pastinya dengan cangkir gitu ya, bukan dengan ember, karena ini sudah beda lokasi ini ya. Seperti itu ya. Jadi untuk memadukan sebuah tampilan visual sehingga menjadi satu satu karya ya, secara visual itu cocok gitu ya. Nah ini tidak cocok, jadi tidak menyatu seperti itu ya. Itu contoh sederhana dari asas kesatuan. Berikutnya asas keseimbangan. Jadi untuk mengatur sebuah komposisi karya seni desain gitu ya, kita juga perlu ini, keseimbangan itu penting ya. Jadi mengatur keseimbangan dalam suatu komposisi karya ya, itu penting sekali. Jadi keadaan atau kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang dan stabil. Keseimbangan ya itu bisa dua macam, ada simetris dan asimetris ya.
Jadi kalau kita pakai yang simetris ya, seperti yang sudah saya bahas, simetris itu kesannya jadi terlalu teratur gitu ya, nanti akan mudah menimbulkan kesan mudah menimbulkan kebosanan. Tapi kalau kita mengaturnya asimetris ya, antara kanan kiri tidak sama tapi kesan seimbang itu masih bisa dirasakan. Nah, ini lebih menarik ya, dan perlu yang namanya kepekaan estetis lebih gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi ada satu di dalam satu bidang area ya, area lembar kerja misalnya. Jadi di sini ada satu lingkaran yang besar gitu ya, penyeimbangnya ada lingkaran yang berjumlah banyak gitu, tapi kecil-kecil ya. Satu yang besar diseimbangkan dengan yang kecil-kecil tapi agak banyak. Nah, itu namanya ini asimetris gitu ya. Kalau simetris itu kanan kiri atas bawah sama gitu ya. Itu cara ngaturnya untuk keseimbangan. Oke. Berikutnya asas kesederhanaan atau simplicity. Jadi simplicity itu ada selektif dalam memilih unsur estetik dalam desain. Adapun kesederhanaan itu mencakup kesederhanaan unsur, kesederhanaan struktur, dan kesederhanaan teknik. Ya, jadi tidak hanya unsurnya saja, tapi juga strukturnya itu juga sederhana. Begitupun juga teknik, cara menyusunnya itu juga sederhana. Ini adalah beberapa contoh untuk logo tampilan visual yang menerapkan asas kesederhanaan ya. Logo apa ini, kalau kalian tahu ya pasti sudah tahu ya, Nike. Kemudian ini logo salah satu warung ya, logo McDonald. Kemudian ini adalah tampilan sepertinya iklan gitu ya, Anda tahu iklan apa ini, jadi hanya begini saja, kemudian simple gitu ya. Nah, jadi ini, jadi kesannya kalau simple itu jadinya elegan gitu ya. Nah, itu berikutnya asas empasis atau penekanan, aksentuasi. Jadi empasis itu adalah titik berat untuk menarik perhatian, jadi akan dijadikan center of interest ya. Ada beberapa cara yang dapat dicapai, yaitu membuat melalui penerapan paduan kontras ya. Kontras apa? Kontras antar tekstur, kontras antar warna bisa, kontras dari garis bisa. Jadi kontras dari unsur-unsur yang digunakan dalam satu tampilan karya gitu ya. Nah, ini ada dua jenis karya di sini. Yang pertama ini adalah karya desain grafis gitu aja ya. Jadi di antara unsur lain yang hampir sama, tiba-tiba ada satu yang berbeda dari cara mengaturnya, strukturnya, dan juga dari warnanya, dan itu hanya satu ya. Ini yang namanya empasis ya, penekanan atau aksentuasi, dan itu dalam sebuah desain akan menjadi sesuatu yang menarik gitu ya, daripada coba kalian bayangkan kalau misalnya sama semua dari 4 ini ngaturnya seperti ini semua, apa yang terjadi? Bosen ya, mek ngono tok gitu aja. Tapi beda kalau tiba-tiba ada satu beda warna dan beda cara mengaturnya ya, strukturnya. Yang tadinya lurus-lurus saja tiba-tiba ada satu yang miring. Nah, itu ya, itu empasis. Empasis caranya dengan menerapkan paduan kontras. Berikutnya ini adalah karya fotografi gitu ya. Di antara banyak payung hitam, tiba-tiba ada satu payung yang berwarna hijau lemon. Nah, ini juga merupakan penerapan asas empasis. Interestnya di sini untuk menarik perhatian di sini. Bayangkan kalau misalnya semua payung ini berwarna hitam, apa yang terjadi? Membosankan ya. Itu ya, itu pentingnya penerapan yang namanya asas empasis ya, semoga bisa dipahami. Oke, berikutnya yang terakhir adalah proporsi. Jadi proporsi itu adalah skala yang mengacu kepada hubungan antar bagian dari suatu desain dan hubungan antar satu bagian dengan keseluruhan. Nah, ini contohnya ya, proporsi yang tepat dan proporsi yang kurang tepat ya. Kalau ukuran termosnya segini, maka ukuran mangkok cocoknya ya segini gitu ya. Nah, ini bedanya. Yang kedua,
ukuran termosnya kok mini banget gitu ya, dibandingkan dengan ukuran cangkirnya. Kalau ukuran cangkirnya segini, maka ukuran termosnya paling enggak lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, ini namanya penggunaan proporsi atau pengaturan proporsi yang kurang baik atau kurang tepat ya. Jadi kalian memang diperlukan yang namanya sensitivitas ya, kepekaan estetis untuk bisa mengatur yang namanya unsur seni dan desain. Seperti itu ya anak-anak. Jadi itu pentingnya kalian belajar mengenai teori dasar seni ya tadi, berupa unsur, prinsip, dan asas, supaya kalian nanti bisa menerapkan prinsip dan asas itu ya menjadi satu tampilan visual yang menarik, baik itu dalam bentuk poster. Nanti tugas kalian ya, ada yang membuat gambar nirmana, ada membuat poster, dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi ini adalah ilmu dasarnya. Oke, seperti itu anak-anak ya. Jadi untuk yang kalian punya kelebihan atau bakat di bidang seni ya, nanti akan lebih mudah gitu ya, saya pikir, untuk belajar di jurusan multimedia. Tapi untuk yang mungkin nggak memiliki bakat seni gitu ya, jangan berkecil hati, karena nanti ini semua bisa dipelajari ya, bisa dipelajari. Jadi kalian harus banyak berlatih, seperti itu, berlatih banyak, belajar dari mengamati karya-karya seni ya, mengamati karya-karya. Misalnya kalian disuruh membuat poster gitu ya, berarti kamu harus belajar dari mengamati banyak poster yang sudah beredar di masyarakat. Itu salah satu cara untuk belajar ya, observasi seperti itu. Jadi kemudian kalian juga melakukan prakteknya. Seperti itu anak-anak ya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri pembahasan mengenai prinsip dan asas seni dan desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.